Apa sih itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Nabi Muhammad SAW karena mendapat ujian yang sangat berat. Pada saat itu, dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Mekah di lereng pegunungan Serawat. Kemudian meninggalnya kedua tokoh besar, yaitu pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk muslim semakin sedih, serta penduduk kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Nah, dari situ Allah pun memerintah malaikat Jibril untuk melakukan Isra dan Mi'raj bersama Rasulullah SAW. Yang dimana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, malaikat Jibril menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat, yaitu di Madinah, Tursina, Baitullam, dan Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana kota Madinah adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Bukit Tursina. Tursina adalah tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitullam. Baitullam adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah Masjidil Aqsa, yaitu tempat Rasulullah melakukan salat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sebelumnya. Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha. Pada perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam pada langit ke-1. Pada langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Pada langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Pada langit kelima, bertemunya dengan Nabi Harun alaihi salam. Pada langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan pada langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW menuju Sidratul Al-Muntaha menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat menghadap Allah, Rasulullah SAW mendapat perintah sholat. Perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, yang dimana Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa banyak waktu sholat yang harus dikerjakan? Rasulullah pun menjawab, 50 waktu. Nabi Musa membalas, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Rasulullah pun kembali menghadap kepada Allah dan Rasulullah meminta keringanan terhadap waktu sholat yang telah diberikan. Waktu sholat pun diringankan menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu malaikat Jibril pun mengantar pulang Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Kemudian Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal pun kembali menceritakan kepada penduduk kota Makkah atas terjadinya peristiwa tersebut. Dan Rasulullah pun kembali menceritakan kepada penduduk agar penduduk semakin yakin atas peristiwa tersebut. Meskipun banyak penduduk Makkah yang tidak percaya, namun Rasulullah mampu meyakinkan penduduk kota Makkah dan memberitahukan kewajiban seseorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita tentang Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keyakinan kita terhadap Islam. Thank you for watching. Bye-bye.